Proses penyelidikan dimulai ketika polisi menerima laporan dari masyarakat mengenai beredarnya uang kertas palsu di Kecamatan Palangga. Dalam waktu singkat, tim penyidik bergerak cepat untuk mengungkap kasus ini, menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi masyarakat. Selama penyelidikan, terungkap bahwa transaksi jual beli uang palsu terjadi antara beberapa tersangka dengan perbandingan menarik, 1 uang asli dan 2 uang palsu. Temuan ini mengisyaratkan adanya jaringan yang lebih luas dalam peredaran uang palsu, memperlihatkan kompleksitas dari ranah kejahatan ini. Setiap tersangka dalam kasus ini memainkan peran yang berbeda-beda, dengan beberapa sudah ditangkap sementara yang lainnya masih dalam tahap penyelidikan. Keberagaman peran ini menggambarkan tingkat kompleksitas jaringan kriminal yang terlibat, di mana setiap individu memiliki kontribusi dalam skema yang lebih besar. Dalam menjalankan penyelidikan, pihak berwajib tidak hanya mengandalkan informasi awal, tetapi juga melakukan pemeriksaan mendalam terhadap saksi dan barang bukti yang ada. Dalam hal ini, terdapat 98 item yang berkaitan dengan kasus ini, sebuah bukti nyata tentang intensitas dan komitmen tim penyidik untuk mengungkap kebenaran. Para tersangka diancam dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang tentang Mata Uang, di mana ancaman pidana bisa mencapai maksimal 10 tahun hingga seumur hidup. Ancaman hukum ini menggambarkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkan terhadap keamanan finansial masyarakat. Barang bukti yang berhasil diamankan termasuk uang palsu dan alat-alat pencetaknya, yang berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah. Penemuan ini jelas menunjukkan skala besar operasi pencetakan uang palsu, mengisyaratkan bahwa ini bukanlah kasus kecil, melainkan sebuah jaringan kejahatan yang terorganisir. Di tengah situasi ini, Bank Indonesia menegaskan kewenangannya dalam pengelolaan mata uang, termasuk mencetak, menarik, atau bahkan memusnahkan uang yang tidak sesuai. Tindakan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menggunakan mata uang. Meskipun uang asli memiliki ciri-ciri yang sulit dikenali, terdapat lebih dari 10 fitur keamanan yang dirancang untuk mencegah pemalsuan. Fitur-fitur ini bukan hanya sekadar hiasan, tetapi dirancang dengan penuh pertimbangan untuk memastikan bahwa setiap lembar uang yang beredar memiliki keaslian yang terjamin. Dalam pengembangan skemanya, tersangka yang terlibat dalam pencetakan uang palsu berencana untuk menggunakan uang yang mereka buat sebagai sumber dana untuk pendanaan pilkada. Namun, rencana ini akhirnya gagal terwujud karena tidak ada partai politik yang bersedia mendukung usaha mereka, menandakan bahwa jaringan ini tidak sekuat yang mereka kira. Pembuatan uang palsu ini dimulai sejak Juni 2010, dan terus mengalami perkembangan yang signifikan hingga tahun 2024. Prosesnya melibatkan beberapa tahap, termasuk pembelian alat-alat cetak yang semakin canggih, menandai bahwa mereka terus beradaptasi dan berusaha meningkatkan kualitas produk palsu mereka. Komunikasi dan kolaborasi antar pelaku dilakukan secara intens melalui grup WhatsApp, yang memfasilitasi proses produksi uang palsu ini. Hal ini menandakan bahwa ada jaringan yang cukup terorganisir dalam kejahatan ini, di mana setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Uang palsu yang beredar diperkirakan mencapai nilai miliaran rupiah, dengan catatan penyerahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, aktivitas ini akhirnya terhenti setelah penyelidikan polisi yang intens, menunjukkan betapa pentingnya upaya penegakan hukum dalam memberantas praktik kriminal seperti ini. Aliran uang palsu yang berhasil diungkap mencapai 50 juta rupiah dengan berbagai nominal. Temuan ini menegaskan bahwa terdapat jaringan yang terorganisir dalam distribusi uang palsu, yang tidak hanya merugikan ekonomi, tetapi juga membahayakan stabilitas masyarakat. Perbedaan antara uang palsu dan uang asli dapat dikenali melalui fitur-fitur keamanan yang ada. Misalnya, jika bahkan satu fitur saja berbeda, uang tersebut dapat dengan mudah dianggap palsu, memberikan gambaran jelas tentang betapa pentingnya konsistensi dalam menjaga keaslian uang. Peningkatan penggunaan alat cetak yang lebih besar untuk memproduksi uang palsu menunjukkan meningkatnya kebutuhan di kalangan pelaku kejahatan ini. Ini juga mengindikasikan bahwa operasi pencetakan ini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih canggih. Pencetakan uang palsu ini dimulai sejak tahun 2010 dan menunjukkan peningkatan signifikan pada pertengahan tahun 2024. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat karena adanya jaringan yang terorganisir dan terus beroperasi, memunculkan banyak pertanyaan tentang keamanan finansial kita. Alat berat yang digunakan untuk pencetakan uang palsu ini diimpor dari Cina dan digunakan di Gedung Perpustakaan UIN Alauddin. Penemuan ini semakin menambah kompleksitas pada kasus ini, serta menunjukkan potensi keterlibatan lebih banyak pihak dalam skema kriminal yang luas ini. Polisi mengungkapkan bahwa ada 17 tersangka yang terlibat dalam kasus ini,
dengan total uang palsu yang diproduksi mencapai 440 juta. Meskipun beberapa tersangka telah ditangkap, proses penangkapan dan penyidikan masih terus dilakukan, memperlihatkan semangat tak kenal lelah dalam upaya memberantas kejahatan ini.